Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang sifat hitung bilangan bulat. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang sifat-sifat operasi hitung bulat juga ya. Ya, itu ada 3 kemarin, ada sifat komutatif atau pertukaran, kemudian ada sifat asosiatif, pengelompokan, dan yang ketiga ada sifat distributif atau penyebaran. Nah, hari ini kita akan fokus pada pembahasan sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif atau pengelompokan ini sama seperti sifat komutatif. Dia hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Nah, sekarang kita coba lihat sifat asosiatif atau pengelompokan pada penjumlahan. Langsung kita ke contoh. Oke, 5 tambah 4 yang berada di dalam kurung 5 tambah 4 tambah 2. 5 dan 5 tambah 4-nya kita operasikan lebih dahulu ini ya, karena di dalam kurung. 5 tambah 4 ini 9. 9 tambah 2 11. Coba kita lihat yang satunya. 5 tambah 4 5 tambah 4 tambah 2. 4 tambah 2 ini berada di dalam kurung, ini dioperasikan duluan. Jadi 4 tambah 2 6. Jadi 5 tambah 6. Ini tadi ya. 5 tambah 6 11. Oh, ternyata hasilnya ini sama-sama 11. Jadi berlaku nih sifat asosiatif atau pengelompokan pada penjumlahan. Walaupun 5 tambah 4 tadi dioperasikan duluan, hasilnya sama 11. Nah, sebegitu juga ketika 4 yang belakang ini dioperasikan duluan, 4 tambah 2 6. Ternyata ketika dijumlahkan hasilnya sama-sama 11. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya 5 tambah 4 tambah 2 itu hasilnya sama dengan 5 tambah 4 tambah 2. Ini sama ya. Hasilnya sama-sama 11. Maka bisa kita simpulkan sifat asosiatif pada penjumlahan dapat kita tulis A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C ya. Walaupun A dan B ini dijumlahkan duluan, itu sama saja hasilnya dengan yang B dan C dijumlahkan terlebih dahulu. Dengan catatan ini A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Sekarang langsung ke contoh soal. Nomor 1, 12 tambah 8 tambah 7. Oke, 12 tambah 8. Coba kita tukar posisinya. 12 tambah 8 ya, tambah 7. Ini dikelompokkan dulu ya. Ini tadi yang ini hasilnya sama saja nih. 12 tambah 8 tambah 17 tambah 8 20 tambah 7, hasilnya 27. Kalau misalnya yang ini nih 8 tambah 7 berapa nih? 15 tambah 12 tambah 15 hasilnya sama 27 juga. Kita ke contoh yang kedua. 7 tambah negatif 5 tambah 10 sama hasilnya dengan 7 tambah negatif 5 tambah 10. Ini yang kurung duluan ya, yang kurung duluan. Negatif 5 tambah 10. Oh, ini hasilnya positif. Kenapa? Karena 10 nilainya lebih besar daripada 5. Kemudian tinggal kita cari selisihnya. 10 kurang 5, hasilnya 5. Berarti nanti 7 tambah 5, 7 tambah 5. Oke. Hasilnya 12. Oke, 12. Kalian perhatikan kalau misalnya yang ini nih. Nah, 7 tambah negatif 5. 7 tambah negatif 7 dan 5 ini lebih besar nilainya 7. Nah, kita cari selisihnya 7 dan 5. 7 kurang 5 itu 2. Ini hasilnya 2. 2 tambah 10 sama hasilnya 12. Kita lanjut ke contoh 3.
16 tambah negatif 36 tambah 14. Itu sama dengan 16 tambah negatif 36 tambah 14. Ini dioperasikan dua yang dalam kurung. 36 sama 16. Oh, nilainya lebih besar 36. Tandanya negatif, berarti nilainya negatif yang ini ya. 16 dan 36 selisihnya ini adalah 36 kurang 16. Itu 20, berarti negatif 20. Ini negatif 20 ya. Negatif 20 tambah 14. Negatif 20 tambah 14. 20 sama 14. Oh, nilainya lebih besar 20. Tandanya negatif, maka hasilnya nanti negatif. Selisihnya berapa? 20 tambah 20 kurang 14 berapa tuh? 6. Berarti hasilnya negatif 6. Sama juga nih hasilnya. Kalau misalnya negatif 36 tambah 14. Ya, ini berapa nih? Negatif 36 tambah 14. Kita cari selisihnya. Nanti hasilnya negatif. Ini kan 36 lebih besar nilainya daripada 14. Ini selisihnya 36 kurang 14. Itu adalah 20 negatif 22. 16 tambah negatif 22 hasilnya sama. Itu adalah negatif 6. Kita lanjut ke sifat asosiatif pengelompokan pada perkalian. Ya, sama ya. Di sini 2 kali 4 kali 5. Ya, ini berarti 4 kali 5 nya dioperasikan duluan. 4 kali 5 itu 20, berarti 2 kali 20. Ini ya. Set. 22 kali 20 ini sama dengan 40. Coba kita misalnya kita kelompokkan lagi yang berbeda. Yang kita kelompokkan 2 sama 4 nih. 2 kali 4. Oh, berarti ini yang duluan nanti ya. Kali 5. 2 kali 4 ini berapa? 8. Ini 8 tambah 5. Tambah 5 kali 5. 8 kali 5. Berarti 8 kali 5 itu hasilnya berapa? Iya benar 40. Coba lihat, kita lihat. 40 sama hasilnya sama. Jadi kita kelompokkan yang belakang atau yang di depan dulu. Kita operasikan perkalian duluan, ternyata itu sama. Dengan catatan ini semuanya operasinya adalah perkalian. Bisa kita simpulkan 2 kali 4 kali 5 sama dengan ini yang dioperasikan duluan 2 kali 4 kali 5. Nah, ini hasilnya sama-sama 40. Berarti kita bisa simpulkan sifat asosiatif pada penjumlahan ini dapat kita tulis A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Kalau misalnya A dan B ini dikalikan duluan, kemudian dikalikan C, hasilnya akan tetap sama dengan A dikali B kali C. B dan C nya dikalikan duluan, sama saja dengan ketika A dan A kali B ini dikalikan duluan. Dengan catatan ini dimana A, B, dan C merupakan bilangan bulat, karena kali ini kita membahas tentang bilangan bulat. Baik, contoh soal 5 kali 2 kali 8. Nah, ini sama dengan 5 kali 2 duluan kali 8. 5 kali 2 ini hasilnya berapa? 10. Berarti 10 kali 8 hasilnya 80. Sama juga ya, 2 kali 8 ini hasilnya 16. 16 tambah 5 16 tambah 5 16 kali 5 ini hasilnya 80. Oke, kita lanjutkan 2. Nomor 2, negatif 6 kali 4 kali 5 sama hasilnya dengan negatif 6 kali 4 kali 5. 4 kali 5 ini 20. Berarti negatif 6 kali 20. Ini negatif kali positif, ini negatif, ini 20 nya positif. 6 kali 20 itu 120, tandanya negatif, karena negatif kali positif itu negatif, berarti 120. Sama juga ya, ini kalau misalnya kita operasikan duluan. Kita lanjut. 25 kali negatif 4 kali 13. Kita balik, 25 kali negatif 4 ini dioperasikan duluan. Operasikan duluan. 25 kali negatif 4 ini negatif 100 ya, negatif kali positif. Negatif 100 kali
13 ya, tinggal tambah nolnya aja ya. 100 kali 13 tambah nolnya 2 di sini. Tandanya negatif karena negatif kali positif. Hasilnya ini harusnya ada negatif ya. Negatif. Negatif 1300. Ya, sekian pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan lagi nanti di pembahasan yang ketiga tentang sifat yang selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.